Kebiasaan player Free Fire pas lagi main. Kalau kalian suka main game Free Fire, jangan lupa like dan subscribe cuy. Yang pertama, turun di tempat ramai biar cepet war. Baru turun langsung cari musuh, padahal senjata aja belum dapet. Yang kedua, looting lama banget. Rumah kecil dicek satu-satu, padahal zona udah mulai nyusut. Yang ketiga, auto panik kalau ditembak. Baru kena satu peluru, langsung loncat-loncat nggak jelas. Yang keempat, ngumpet terus sampai akhir. Dari awal game sampai sisa 5 orang, kerjanya cuma sembunyi di semak-semak. Dan yang kelima, sok jago pas udah menang. Baru boyah sekali, langsung merasa pro player. Dari 5 kebiasaan ini, kamu yang mana? Inilah yang akan terjadi jika kamu tiba-tiba bisa terbang melayang. Subscribe agar kamu bisa beli HP impian kamu. BTW, jangan lupa donate ya cuy, biar semangat bikin konten. Hari pertama, kamu nggak percaya. Lompat sedikit, tiba-tiba melayang. Panik, nyenggol cabang pohon tinggi. Jantung berdebar, kamu cuma bisa diam di atas pohon, antara takut dan kagum. Hari ketiga, mulai berani. Dari pohon itu, kamu coba terbang pelan. Masih goyang, tapi sudah lebih stabil. Pohon itu jadi tempat amanmu. Hari ketujuh, kamu menikmati. Lompat dari pucuk, terbang bebas tanpa panik. Angin di wajahmu akhirnya terasa menyenangkan. Hari ke-15, kamu mulai naik lebih tinggi. Awan terasa dekat, tapi ada yang aneh. Tubuhmu terasa ringan. Hari ke-30, kamu terlalu percaya diri. Terbang makin tinggi, sampai bumi terlihat kecil. Lalu kamu sadar, kamu nggak bisa turun. Kamu hanya melayang menjauh dari bumi. Dan saat itu kamu paham, terbang bukan cuma kebebasan, tapi juga risiko tersesat. Inilah yang terjadi jika kamu tiba-tiba nyasar di desa Konoha. Follow kalau kamu suka nonton Naruto cuy. Hari pertama, masih linglung, kamu jalan, tiba-tiba ditabrak Naruto. Dia malah ketawa, minta maaf, dan ngajak makan ramen. Di situ kamu sadar, ini nyata. Hari ketiga, kamu ketemu Sasuke, tatapannya dingin bikin tegang, tapi Sakura nyapa ramah. Suasananya kontras banget. Hari ketujuh, muncul Kakashi Hatake, ngajarin santai, tapi sekali salah, tegurannya nusuk banget. Hari 15, kamu lihat mereka latihan. Naruto, Sasuke, Sakura, kekuatannya jauh di atasmu. Di sini kamu sadar, kamu masih bukan siapa-siapa. Hari 30, kamu mulai terbiasa, bahkan lihat Tsunade dari jauh. Kamu jadi bagian cerita, tapi dunia ini nggak seaman kelihatannya. Kalau kamu ada di sana, siapa yang paling pengen kamu temui? Inilah yang terjadi jika kamu makan makaroni pedas selama 30 hari. Subscribe kalau kamu suka makan cemilan cuy. Hari pertama, awalnya sih enak banget, pedasnya nampol, kriuknya nagih. Tapi beberapa menit kemudian, perut mulai anget, terus bunyi-bunyi halus. Tanda awal, mules ringan mulai muncul. Hari ketiga, udah mulai kebiasaan makan pedas tiap hari, tapi tubuh belum sepenuhnya adaptasi. Habis makan, langsung bolak-balik ke kamar mandi. Mulesnya makin sering datang, apalagi pas pagi. Hari ketujuh, lidah makin tahan pedas, tapi perut beda cerita. Sensasi panas di perut makin kerasa. Kadang baru beberapa suap aja, langsung keringetan, dan perut protes. Mulesnya lebih cepat datang. Hari 15, udah kayak rutinitas. Makan pedas, mules, kamar mandi. Bahkan kadang perut terasa nggak nyaman seharian. Mulai terasa perih kalau telat makan. Hari 30, lidah. Udah kebal banget, pedas level tinggi pun santai. Tapi perut jadi sensitif. Sedikit pedas saja langsung bereaksi. Mules jadi langganan tetap. Dan kamu mulai sadar, tubuhmu sebenarnya udah kasih warning dari awal. Jadi, walaupun makaroni cikruh pedas itu enak dan bikin nagih, kalau tiap hari, siap-siap aja perut kamu yang ngamuk duluan. Inilah macam-macam player ML ketika lagi main. Si pro sok jago, baru kill satu langsung ngomong, lihat tuh gameplay gue, pro banget, padahal di akhir malah jadi feeder. Si tukang nyalahin tim kalah dikit langsung, tim gue noob semua, padahal dia sendiri yang maju sendirian tanpa backup. Si diam, tapi ngeri. Nggak banyak chat, nggak banyak gaya. Tahu-tahu MVP di akhir game, ini yang paling bahaya. Si AFK tiba-tiba, awal semangat, 5 menit kemudian, hilang. Alasan klasik, lag bang, si tukang emote dan toxic chat. Dikit-dikit recall spam, emote, chat panas, mainnya biasa aja, tapi bacotnya level mythic. Bagaimana yang terjadi jika kamu tiba-tiba menjadi artis terkenal? Like video ini agar kamu bisa beli barang impian kamu cuy. Hari pertama, namamu tiba-tiba viral di mana-mana. Notifikasi tidak berhenti berdatangan, pengikut media sosialmu melonjak drastis. Banyak orang mulai mengenal wajahmu, tapi kamu masih merasa ini seperti mimpi. Hari kedua, tawaran mulai masuk. Wawancara, endorsement, hingga undangan acara. Jadwalmu yang dulu santai sekarang mulai terisi penuh. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu tidak lagi sama. Hari ketiga,
Orang-orang di sekitarmu ikut berubah. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang tiba-tiba mendekat karena popularitasmu. Kamu mulai belajar membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memanfaatkan. Hari ketujuh, rasa lelah mulai terasa. Hampir setiap hari kamu harus tampil sempurna di depan kamera. Privasimu mulai berkurang, bahkan hal kecil yang kamu lakukan bisa jadi bahan pembicaraan publik. Hari ke-15, tekanan semakin besar. Komentar positif dan negatif datang bersamaan. Kamu harus kuat menghadapi kritik, sambil tetap menjaga citra diri di depan banyak orang. Hari ke-30, kamu akhirnya mulai beradaptasi. Menjadi artis terkenal bukan hanya soal popularitas, tapi juga tanggung jawab besar. Kamu belajar mengatur waktu, menjaga mental, dan memilih lingkungan yang benar-benar mendukungmu. Pada akhirnya, kamu sadar, menjadi terkenal itu menyenangkan, tapi tidak semudah yang terlihat. Bagaimana jadinya kalau kamu tidak mandi selama 30 hari? Follow kalau kamu udah mandi, cuy. Hari pertama, mungkin kamu masih santai, badan masih terasa normal, paling cuma mulai terasa sedikit lengket karena keringat dan debu yang nempel seharian. Hari kedua, minyak alami di kulit mulai menumpuk, rambut mulai terasa lepek, wajah makin berminyak, dan kamu mulai sadar, badan mulai punya aroma khas. Hari ketiga, bakteri di kulit mulai pesta besar-besaran, bau badan makin tajam, ketiak dan kaki jadi sumber masalah utama. Kalau digaruk, kulit mulai terasa gatal karena kotoran dan sel kulit mati menumpuk. Hari ketujuh, ini mulai serius. Pori-pori tersumbat, jerawat bermunculan di wajah, punggung, bahkan dada. Jamur mulai betah di area lembab seperti lipatan kulit. Bau badan udah bisa tercium sebelum kamu masuk ruangan. Hari ke-15, lapisan kotoran, minyak, dan bakteri membentuk semacam lapisan di kulit. Risiko infeksi kulit meningkat, gatal makin parah, dan orang sekitar kemungkinan besar mulai menjaga jarak tanpa bilang apa-apa. Hari ke-30, tubuhmu jadi rumah permanen bagi bakteri dan jamur. Bau badan sangat menyengat, kulit bisa iritasi bahkan infeksi, dan rasa tidak nyaman muncul hampir di seluruh tubuh. Intinya jangan lupa untuk mandi. Bagaimana jadinya kalau kamu jadi satu-satunya manusia di dunia yang penuh zombie? Like agar kamu bisa beli barang impian kamu, cuy. Hari pertama, kamu bangun, dan dunia tiba-tiba sunyi. Tidak ada notifikasi, tidak ada suara kendaraan, hanya angin dan alarm mobil yang bunyi tanpa henti. Kamu keluar rumah dan baru sadar, semua orang berubah jadi zombie. Panik? Jelas. Tapi otakmu langsung masuk mode bertahan hidup. Kamu kumpulkan makanan, air, obat, dan cari tempat aman. Malam pertama terasa paling panjang dalam hidupmu. Hari ketiga, rasa takut mulai berubah jadi kesepian. Kamu mulai bicara sendiri, menyalakan TV hanya supaya ada suara manusia. Tapi listrik tidak akan bertahan lama. Kamu sadar, mulai sekarang setiap keputusan menentukan hidup atau mati. Hari ketujuh, kamu mulai terbiasa. Sudah tahu rute aman, tahu kapan zombie paling aktif, bahkan mulai berani menjelajah lebih jauh. Tapi di dalam hati muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Apakah kamu benar-benar satu-satunya manusia yang tersisa? Hari ke-15, kesunyian jadi musuh terbesar, bukan zombie. Kamu mulai lupa suara tawa orang lain. Kamu mulai lupa rasanya ngobrol tanpa takut diserang. Bertahan hidup ternyata bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Hari ke-30, sekarang kamu bukan lagi korban. Kamu sudah jadi survivor. Dunia lama mungkin sudah hilang, tapi dunia baru milikmu baru saja dimulai. Dan satu hal yang kamu sadari, musuh terbesar di dunia zombie bukan mereka, tapi rasa sendiri. Jadi, apakah kamu berani hidup di dunia penuh zombie? Gimana jadinya kalau kamu makan gorengan berminyak selama 1 bulan penuh? Hari pertama, awalnya terasa biasa saja. Kamu menikmati gorengan hangat yang gurih dan renyah. Rasanya enak, bikin nagih, dan belum ada efek yang terasa di tubuh. Hari kedua, mulai terasa sedikit tidak nyaman di perut, tenggorokan agak kering, dan tubuh terasa lebih haus dari biasanya karena kandungan minyak dan garam. Hari ketiga, kamu mulai merasa cepat lelah, wajah sedikit lebih berminyak, dan mungkin muncul 1-2 jerawat kecil karena asupan lemak berlebih. Hari ketujuh, seminggu berlalu, tubuh mulai bereaksi. Pencernaan jadi kurang lancar, perut terasa berat, dan energi menurun. Kamu juga mulai merasa mudah mengantuk setelah makan. Hari ke-15, setengah bulan, efeknya makin terasa. Berat badan mulai naik, kulit semakin berminyak, dan jerawat bisa bertambah. Kolesterol dalam tubuh juga mulai meningkat, meskipun belum terasa langsung. Hari ke-30, 1 bulan penuh, dampaknya cukup serius. Tubuh terasa cepat lelah, napas bisa terasa lebih berat saat aktivitas, dan risiko masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi mulai meningkat. Kamu juga mungkin merasa tidak se-fit sebelumnya.
per jam, butuh sekitar 115 jam atau 6-7 hari non-stop. Tapi kalau realistis pakai istirahat, bisa 10-14 hari. Level 2, sepeda. Dengan kecepatan rata-rata 15-20 km per jam, totalnya sekitar 40-50 jam goes. Biasanya dibagi beberapa hari, jadi sekitar 3-5 hari perjalanan. Level 3, motor. Ini mulai ngebut. Dengan kecepatan 60-70 km per jam, waktu tempuhnya sekitar 12-15 jam. Umumnya bisa selesai dalam 1 hari. Level 4, mobil. Lewat tol dengan kecepatan stabil, kamu bisa sampai dalam 10-12 jam. Masih 1 hari juga, tapi lebih nyaman. Level 5, bus. Karena sering berhenti, waktunya sedikit lebih lama, sekitar 12-14 jam. Jadi, kurang lebih setengah hari lebih di jalan. Level 6, kereta api. Lebih stabil dan bebas macet, cuma butuh sekitar 9-11 jam, nggak sampai sehari. Dan level 7, pesawat. Ini yang paling cepat, waktu terbang cuma sekitar 1,5 jam. Tapi kalau dihitung dari check-in sampai keluar bandara, totalnya sekitar 3-4 jam. Jadi, kamu bakal milih yang mana? Bagaimana yang terjadi kalau kamu jadi pengangguran selama 1 tahun? Follow agar bisa beli HP impian kamu. Hari pertama, awalnya terasa seperti liburan. Kamu bangun siang, santai, main HP tanpa beban. Rasanya enak banget, seperti akhirnya bisa istirahat dari semua tekanan hidup. Setelah seminggu, mulai muncul rasa bosan. Hari-harimu terasa sama terus. Kamu mulai bingung mau ngapain, tapi masih merasa, santai aja, masih awal kok. Sebulan, uang mulai menipis. Kamu mulai sering overthinking, lihat teman-teman sibuk kerja atau kuliah, rasa minder pelan-pelan muncul. 3 bulan, rutinitas makin berantakan, tidur tidak teratur, produktivitas nol. Kamu mulai merasa tertinggal jauh, dan mulai kehilangan percaya diri. 6 bulan, tekanan makin terasa, pikiran jadi lebih negatif, motivasi turun drastis, bahkan untuk mulai sesuatu aja terasa berat banget. Dan akhirnya 1 tahun, kamu sadar, waktu sudah terbuang banyak. Kesempatan banyak yang terlewat, dan memulai dari nol terasa jauh lebih sulit. Penyesalan mulai datang, akhirnya kamu sadar. Yang paling berbahaya dari nganggur bukan cuma soal uang, tapi kehilangan arah hidup. Inilah yang terjadi kalau kamu jadi pejabat korup dan menyimpan uang rakyat di rumahmu. Follow agar bisa beli HP impian kalian, cuy. Hari pertama, kamu mulai ambil sedikit dari uang proyek. Kamu pikir ini aman, cuman sekali saja. Uang itu kamu simpan rapi di lemari rumahmu. Rasanya deg-degan, tapi juga bikin ketagihan. Hari kedua, kamu mulai berani ambil lebih banyak. Uang kamu sembunyikan di bawah kasur, di dalam koper, bahkan di sudut-sudut rumah. Rumahmu perlahan berubah jadi gudang uang. Kamu merasa kaya, tapi mulai was-was. Hari ketiga, proyek yang harusnya berjalan mulai bermasalah. Jalan jadi rusak, bangunan mangkrak. Orang-orang mulai mengeluh, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Di rumah, kamu cuma melihat tumpukan uang itu. Hari ketujuh, kamu tidak bisa hidup tenang. Setiap ada suara kendaraan berhenti, kamu langsung curiga. Setiap ada tamu, kamu gelisah. Uangmu banyak, tapi pikiranmu penuh ketakutan. Hari ke-15, isu mulai menyebar kemana-mana. Dana proyek hilang, pekerjaan terbengkalai. Kamu mulai panik, mencoba memindahkan uang, menyembunyikannya lebih dalam. Tapi semuanya terasa makin kacau. Hari ke-30, pintu rumahmu diketuk keras. Kamu gemetar saat membukanya. Polisi masuk, menggeledah rumahmu, dan menemukan semua uang yang kamu sembunyikan. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Akhirnya, kamu diborgol dan dibawa pergi. Uang yang kamu kumpulkan jadi bukti, dan rumahmu jadi saksi. Dari hidup mewah, berubah jadi penjara. Inilah 5 bukti jika kamu adalah seorang umat Islam. Follow kalau kamu seorang Muslim, cuy. Pertama, kamu percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Keyakinan ini bukan hanya diucapkan, tapi juga kamu yakini dalam hati dan berusaha kamu jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kamu menjaga sholat 5 waktu. Meskipun kadang terasa berat atau sibuk, selalu ada usaha dari dalam dirimu untuk tetap kembali menghadap Allah, karena kamu tahu itu adalah kewajiban utama. Ketiga, kamu memiliki rasa takut sekaligus harap kepada Allah. Takut melakukan dosa, tapi juga selalu berharap akan ampunannya, bahkan ketika kamu merasa banyak kesalahan. Keempat, kamu peduli terhadap sesama. Kamu membantu orang lain, bersedekah, atau setidaknya tidak menyakiti orang lain, karena kamu tahu bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Kelima, kamu selalu ingin menjadi lebih baik. Mungkin kamu belum sempurna, masih sering melakukan kesalahan, tapi di dalam hatimu selalu ada niat untuk berubah, belajar,